هذه الليلة وبعده ونعوذ بك شر هذه الليلة وبعده. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah salat maghrib, kajian ilmu, majelis ilmu fikih muamalah yang kami muliakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertatap muka, bersilaturahim, mengikuti kajian-kajian yang diprogramkan di masjid kita. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini, dimanapun kita menghadirinya, bisa mengampuni segala dosa kita, membukakan keberkahan kepada kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u biha." Apabila kalian melewati sebuah majelis zikir atau majelis ilmu, maka berhentilah kalian sejenak dan gembalakan diri kalian untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di sana. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang datang ke rumah Allah mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surga Allah. Dan di antara surga Allah itu di dunia ini termasuk adalah majelis ilmu atau majelis zikir. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di majelis ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian fikih muamalah kita. Pada Senin yang lalu kita telah bahas tentang bab ariyah berkaitan dengan benda-benda yang dipinjam. Jadi kesimpulannya pada pertemuan lalu kita kuatkan kembali bahwa sangat dianjurkan jika ada saudara kita membutuhkan suatu benda yang dia tidak memilikinya, maka kita meminjamkannya itu sangat-sangat dianjurkan tanpa maksud untuk diberi ganjaran, kecuali hanya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang telah dipinjamkan kepadanya benda tersebut, maka kembalikan pada waktu yang sudah ditentukan atau disepakati. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhazaha tsumma addaha fa addaha Allah." Jika dia meminjam kemudian dia berniat untuk mengembalikannya, maka Allah selamatkan barang itu. Tapi sebaliknya, jika dia meminjam dan berniat untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan melenyapkan barang itu dan tentu akan mendapatkan kerugian. Satu, bisa saja dia mengganti. Kedua, sudah pasti ya, Allah marah sama dia karena dia sudah diberikan amanah tapi tidak menjaga amanah itu. Nah, kebalikan sekarang adalah wadi'ah. Kalau kemarin ariyah, kalau sekarang wadi'ah. Wadi'ah itu kalau dalam bahasa kita itu penitipan. Itu namanya wadi'ah, menitip, sesuatu yang dititip. Kalau kita pergi jauh, kemudian kita bilang sama keluarga kita, astaudi'akumullah, ya, atau astaudi'ukum fi amanillah, saya titip kalian dengan Allah. Jadi kita nitip anak, istri, kita pergi, kita titip ke Allah. Yang jaga berarti siapa? Kalau Allah yang jaga, itu nggak perlu diragukan kan gitu. Cuma kan kita karena secara duniawi, kita bilang sama tetangga, titip anak istri saya ya. Nah, itu kan seharusnya tetangga harusnya menjaga.
Jadi ditengok, kalau tak makan, ya, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan apa sakit atau apalah namanya, maka seharusnya yang dititipkan bertanggung jawab. Jadi berat memang. Kalau sudah nitip menitip itu berat. Namun konsep titip menitip ini adalah merupakan bagian dari muamalah yang sangat dianjurkan untuk yang menerima titipan tentunya. Kalau sepenitip ya itu sifatnya kan ya boleh-boleh saja kan. Tapi kalau yang menerimanya bagaimana? Kita kan pengennya kan pengen gampang saja. Oke, kalau mau nitip cincau boleh tapi berapa gitu. Tapi gitu ya. Itu kan manusiawi. Ya orang kita kan kalau dititipkan itu kan harus ekstra menjaga. Yang kedua apa? Nggak ingin gratis. Untuk zaman now sekarang mana ada yang pengen gratis? Begitu Pak ya. Nah, apakah boleh seperti itu? Atau ada sebagian di antara kita titip ini ya, sudah tuh dia pergi saja. Boleh nggak? Walaupun dia menitipkan kepada orang yang mungkin sudah biasa, tapi tidak ada ijab qabul gitu. Dia pergi. Titip ya, pergi saja. Atau sebaliknya ya, yang nitip gitu. Dah kamu saya titipkan motor ya, pakai bebas gitu. Dengan gitu kan, karena enak ya, ada yang bilang udah pakai. Atau sebaliknya ketika saya titip barang ini ya, kemudian yang menerima titipan ya boleh, tapi sekian-sekian itu bagaimana? Nah ini gambaran-gambaran yang terjadi di masyarakat kita. Nah terkadang kita niatnya nitip tapi sebenarnya upah, itu juga salah. Kadang begitu ya. Jadi kalau kata Imam Ahmad bin Hambal itu, yang namanya titipan, kalau dibayar yang nitip, yang tempat kita titip itu namanya upah, bukan titipan. Nah, kadang-kadang kan juga terjadi akad yang kelabu gitu ya, akad nitip atau akad ngupah itu sebenarnya. Kita ngupah orang gitu, tapi jaga barang ini. Itu bagaimana? Nah jadi ini konsekuensinya dalam fikih muamalah itu terjadi akad yang berseberangan. Niatnya nitip, tapi maksudnya ternyata faktanya bukan nitip. Nah, maka bagaimana kita melihat secara hukum Islam ya, hukum positif. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya menitip itu kan artinya kita memberikan kuasa kepada orang. Jadi orang ini kita berikan kuasa untuk memegang barang kita. Kalau minjam kan beda ya. Kalau minjam berarti kan orang yang minta. Kalau ini ada orang yang menitipkan barang sama kita. Berarti kita yang dititipkan itu namanya wakil sebenarnya. Wakil dari yang menitipkan. Tapi bukan akadnya bukan wakalah, tapi akadnya nitip. Kalau wakalah kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, perwakilan. Kalau ini tidak perwakilan, tapi ini nitip. Jadi kita diamanahkan. Makanya pejabat-pejabat itu adalah disebut dengan mustauda namanya. Orang yang dititipkan. Dan kita rakyat adalah muaddi' atau mustaudi' yang menitip. Makanya kalau kita dititipkan barang atau kita dipercayakan orang, itu namanya apa? Amanat. Nah, amanat itu harus dijaga utuh. Dan kalau satu saat diminta oleh yang menitip, kita harus mengembalikannya utuh. Nggak boleh kurang sedikit pun begitu kan. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, ketika dalam konsep hidup kita menerapkan konsep wadiah ini, maka terjadinya adalah yaitu kita mungkin pengen menerima titipan tersebut dengan syarat yaitu tadi harus ada apa? Embel-embelnya, harus ada uangnya.
uang titip namanya. Antum pergi ke pasar atau ke mall nitip helm, itu akadnya apa? Ya akadnya harusnya, kalau dalam Islam akadnya harus apa? Saya titip helm ini, gitu kan? Kemudian yang tempat penitipan bilang apa? Saya terima. Tapi antum bayar kan? Nah, bayar kan? Jadi itu namanya apa? Nitip atau nyewa? Hah? Upah orang. Tapi kan di situ maksudnya apa? Penitipan. Benar nggak itu? Nggak benar jemaah. Maka yang itulah hikmahnya mengaji. Jadi tadi yang kita anggap itu adalah penitipan, ternyata apa? Upah orang gitu. Nah, silakan langsung ya. Mengenai masalah penitipan. Penitipan, apa bedanya atau kesamaannya penitipan dengan penyimpanan? Contohnya seperti ini. Ya, kita ada duit kan yang misalnya uang gaji atau ada sisa gaji, kita pergi ke bank syariah, contohnya kita simpan. Apakah termasuk menitip? Iya, betul. Ini mantap ini. Ini langsung ke prakteknya. Karena pertanyaan seperti ini pertanyaan yang berkaitan dengan nasabah bank biasanya. Karena bank syariah itu kan akadnya dua, mudharabah sama wadiah. Nah, jadi itu perhatikan baik ya. Kita sebagai nasabah bank itu hidup dari uang nasabah dan juga dari uang pemilik saham, kan begitu kan? Jadi kalau pemilik saham saja yang punya uang nggak cukup, maka dimainkanlah uang nasabah, kan begitu. Dalam memainkan uang nasabah agar transaksinya sah, tidak seperti konvensional, maka dibuatlah akad yang syar'i. Namanya akad apa? Mudharabah wadiah. Nah, ketika Bapak punya uang, nyimpan ke bank syariah, itu otomatis akadnya dua, boleh pilih. Akad mudharabah, akad wadiah. Tapi kalau nabung itu biasanya wadiah. Nabung itu biasanya wadiah. Jadi langsung dititipkan uang ke bank. Nah, konsekuensinya adalah bank tersebut hidup dengan apa? Untuk biaya penjagaan, biaya ini segala macam kan begitu jadinya kan? Hidupnya ya dengan uang kita. Nah, makanya di satu sisi gitu ya. Ketika kita taruh uang kita di bank syariah dengan akad wadiah, maka kita sebenarnya bank tersebut memiliki kuasa untuk mengapakan saja uang itu sampai nanti waktunya kita ingin ambil. Jadi ketika uang kita ingin ambil, bank itu harus menyiapkan, nggak boleh lagi tunda-tunda, kan begitu kan? Nah, sebelum kita ambil, bank itu dia menggunakan uang kita itu ya untuk apa saja. Bedanya ketika bank itu dapat untung, kita dikasih bonus, namanya hibah. Makanya ketika antum nitip uang, umpamanya 10 juta, tiba-tiba di situ sudah dapat 10.100.000. Gitu kan? 100.000 itu namanya apa? Hibah, bonus. Karena bank tersebut mengolah uang kita. Ketika kita ingin ambil uang kapan saja, bank harus siap sedia, nggak boleh tunda-tunda. Oh, mohon maaf Pak, uang Bapak kami sedang pakai, nggak boleh. Beda dengan akadnya mudharabah. Kalau akad mudharabah dengan bank, kita nabung ke bank, kita simpan uang kita bank, tapi akadnya mudharabah, maka itu biasanya ada waktu tertentu. Nah, kalau kita nabung tidak dengan akad wadiah, makanya transaksi di bank syariah itu masih aman. Ya. Ini terlepas nanti ada perbedaan pendapat ulama tentang bank konvensional ya. Tapi di bank syariah itu tetap aman. Jadi kita nitip. Nah, itu tetap wadiah namanya. Dalam konsep fikih Islam, wadiah yang ada di bank syariah itu sesuai dengan DSN, Dewan Syariah Nasional, Fatwa MUI tahun 2000 itu adalah itu
memakai konsep bentuk wadi'ah biyadid doman, titipan di bawah jaminan. Nah, contoh kecil seperti ini. Kita punya motor, kita titip sama orang. Kalau dia nitipnya secara amanah, itu nggak boleh minta-minta apa-apa. Tapi kalau kita nitipnya, sudah kamu pakai saja motor. Berarti si yang kita titipkan boleh pakai motor kapan saja. Nah, berarti kan bebas ya. Nah, suatu saat ketika si yang punya mau mengambil, harus dikembalikan. Nah, ketika dalam saat penitipan itu, yang kita titipkan, ternyata motor hilang, siapa yang ganti? Yang ganti yang kita titipkan. Kenapa? Karena risikonya motor boleh dipakai bebas. Gitu kan? Itu tanda apa? Tanda ada istilahnya saling menguntungkan. Si yang menitip, kita yang menitipkan kepada yang kita titipkan tersebut berhak untuk memakai motor. Kita untungnya apa? Barang kita dijaga, dan dia untungnya apa? Barang kita bisa dipakai kan? Ya. Berarti kalau saling menguntungkan, apa yang akan terjadi? Si yang kita titipkan itu ketika barang hilang harus menggantikan. Beda kalau barang tersebut kita titipkan kepada orang, jaga motor saya, gitu ya, saya titipkan, saya terima titipanmu. Dia nggak boleh pakai motornya ini, karena nggak dibilang tadi, nggak boleh. Dan apa yang terjadi nanti kalau ini hilang, tapi bukan karena kelalaiannya, hilang memang ya karena itu tadi kemalingan segala macam, ya itu tidak tanggung jawab dari siapa? Dia dititipkan, karena dia tidak dapat untung dari situ. Dia tidak boleh pakai motornya, nggak boleh begini-begini gitu kan. Nah, itu bedanya. Nah, sama sepertinya dengan bank tadi. Jadi bank itu ketika kita taruh uang di situ, otomatis kita percaya kepada dia. Nah, percaya kepada dia, bank itu bisa leluasa sebenarnya. Makanya disebut dengan apa? Wadi'ah biyadid doman, yaitu titipan di bawah jaminan. Nah, ada yang namanya wadi'ah biyadil amanah, titipan yang sifatnya saling percaya saja. Jadi tidak ada si yang dititipkan mendapat untung atau ya free gitulah. Nah, berarti Ustaz bahasanya titipan. Tetap titipan. Nah, jadi tetap titipan. Ini menurut mazhab dari Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Ahmad tetap mengatakan itu upah. Seperti yang tadi. Ya kan? Itu kan. Helm penitipan, tapi kita akhirnya membayar uang. Itu tetap namanya upah. Mengupah dia untuk menjaga. Nah, sebenarnya pada dasarnya ketika kita menitipkan barang kita, itu kan kita sebenarnya masa nggak punya rasa kemanusiaan. Orang kita suruh jaga tapi nggak perlu diakatkan juga ya kita kasih sebenarnya gitu. Sadaran. Namun permasalahannya adalah barang yang kita titip ini barang berharga. Karena yang kita titip itu kan barang utuh. Nggak mungkin kita titip buah, sayur atau apa kan? Karena kalau itu kan barangnya bisa habis, bisa lapuk, bisa habis gitu kan. Nah, kalau barangnya berharga seperti ini, motor atau apa, handphone atau apa itu kan, maka tentu ini harus dijaga. Kan gitu kan, dijaga oleh yang kita minta itu tadi. Nah, yang menjaga itu dia perlu ekstra tenaga nggak? Perlu kan? Ya walaupun tadi bahasanya kan saling percaya. Makanya kami konsep seperti ini ya sudah saling percaya. Ya itu tuh kalau keadaannya memang aman. Dia ini kan pun butuh ini juga. Ya, butuh tambahan juga. Masa kita nggak pahami maklum gitu. Ya kadang-kadang kita kan karena simpelnya itu, ya ini kawan saya, ya, titip ya. Kadang-kadang nggak pakai ijab kabul, kita langsung gitu saja. Dia kabul nggak? Ada nggak isyarat dari dia? Setidaknya mengangguk gitu kan? Atau ginikan ini kan? Tolong saya nitip ini ya. Oke, sip. Nah, kan kabul tuh. Kalau kita ini kalau saya kita sekarang pergi belanja pasar atau apa kan, itu kan kalau kita taruh motor kan ada akadnya sama
nggak ada tukang parkir. Jadi itu Iya. Iya. Ya harusnya nitip. Harusnya begitu. Titip ya motor ya, dia jaga. Dia kan jaga. Ya. Berarti kok tak titip kan jaga. Iya. Kok kita kasih cuma kan? Iya. Ya, makanya kalau kita ingin apa? Ingin murni ini ya. Tulus untuk mengatakan nggak ada akadnya itu tak ada, tak jelas. Kita bilang akad nitip, buktinya dia nggak tanggung jawab, kita bayar. Ya kan? Ya kalau sudah bayar harusnya tanggung jawab. Makanya sekarang ini di mana namanya parkir mulai itu sekarang sudah tanggung jawab kan? Kalau ada sejak ada kehilangan itu kan, nah, itu sudah jelas ya kan? Jadi titip. Sebenarnya memang harus jelas akad itu, jemaah. Makanya kita kacaunya di situ. Namun, karena ada sebagian ulama mengatakan seperti yang kita jelaskan sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti, bahwasanya karena akad itu sudah jelas, sudah dimaklumi, ya kita nggak perlu sebut lagi begitu. Itu kata. Namun jujur, kalau kita pakai mazhab yang Imam Syafi'i itu kan kalau akad itu harus ridho kan. Makanya jual beli mu'attah itu, jual beli yang tanpa akad sudah ambil barang itu nggak sah menurut Imam Syafi'i. Yang kita sudah jelaskan dulu kan. Ambil barang tanpa dulu makan gitu saja gitu kan. Tiba-tiba barangnya naik, goreng dari 2.000 menjadi 3.000. Kita nggak tahu, tapi sudah habis saja goreng 10. Nah kalau Imam Syafi'i nggak boleh itu. Harus jelas berapa harganya sekarang. Sekian. Gitu, baru makan. Tapi kita enggak kan? Langsung makan. Baru bayarnya kemudian tiba-tiba pas bayar naik. Kita ngamuk, yang salah kita salahkan kita atau orangnya? Kita yang kita salahkan, bukan orang penjual. Cuma kata kita kok belum di-update menunya gitu kan? Sampai jual harganya masih segitu saja. Jadi mungkin lupa. Tapi poinnya bukan di menunya itu, di mana? Di kitanya. Kita harus nanya kan? Itu makanya penting akad itu agar tidak salah paham sebenarnya. Kalau kita ingin praktekkan gitu kan. Kita bilang sama tukang parkir, ini akadnya apa? Kan begitu harusnya kan? Namun kan kita nggak langsung nyerocos masuk sudah selesai. Bayar berapa? 1.000. Hilang? Kita komplain kemana? Nah ini jangan salahkan tukang parkir dan salahkan kita juga. Kita harus jelas sama tukang parkir itu akadnya harusnya. Kan begitu kan? Akad saya ini kalau tukang parkirnya ngaji enak. Kalau tukang parkirnya nggak ngaji kan kita ngasih kaji dulu sama dia kan. Lama lagi prosesnya. Pusing saya Pak, ini pula. Saya aja kalau untuk cari makan 1.000 perak 500 rupiah untuk dapat parkir, Bapak sudah ngasih saya ini. Pusing saya. Nggak nyambung sama dia gitu. Ya sudah, apa yang kita lakukan? Jalani aja gitu jadinya kan. Ya mungkin akadnya jadinya apa? Upah saja lagi, bukan nitip. Kan upah jadinya kan? Ya selesai. Ya ini saya upah kamu ya, ini motor tolong tengok itu aja. Gitu kan. Kalau nitip nggak bisa, harusnya nitip apa? Hilang harus tanggung jawab karena dibayar kan? Dibayar kan? Itu tadi namanya akad bil yadid doman. Jadi wadi'ah menitip dengan jaminan itu harusnya apa? Tanggung jawab bagi yang dititipkan. Tapi kalau tidak ada jaminan itu disebut dengan amanah, saling percaya saja. Nah itu tidak ada jaminan. Nah ini jelas, ini pentingnya muamalah yang jelas ya. Namun nah ini semua sebenarnya bisa kita ya kalau dalam sekarang namanya ya, dari hati ke hati ya, dari hati ke hati ya, kamu sudah jaga barang saya, sudahlah inilah itu aja, hati ke hati kan. Nah karena sebagian di antara orang itu ada bayar gitu kan, titip helm berapa jam sekian, uangnya sekian. Berarti kan harusnya apa? Wadiah kan gitu kan. Berarti dia menjamin itu helm yang hilang. Nah itu konsepnya bidoman.
Ini menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Ahmad ya itu tetap namanya apa? Upah. Kita mengupah orang untuk itu karena akadnya digituin. Nah, untung ada pembeda mazhab ya. Jadi bisa kita pilih lah. Karena kalau kita pakai mazhab Imam Ahmad ya kita nggak sah. Itu akadnya disebut dengan akad apa? Wadiah. Karena yang namanya wadiah itu tadi apa? Tidak ada transaksi di depan untuk ditentukan uang. Tapi selesai barang kita titip, kita ambil, kita kasih uang ya selesai. Tidak ada masalah. Nah, kita lihat di mana-mana penitipan, jasa penitipan. Antum menitip anak kerja. Kan gitu kan? Kita kerja suami istri, titip anak. Bayar berapa? 1 juta. Itu kalau Imam Ahmad itu bukan apa namanya? Bukan nitip tapi upah karena sudah ditransaksikan depan. Jadi semua jasa-jasa penitipan itu kalau pakai doman, pakai jaminan, maka itu namanya apa? Upah. Nah, itu ya. Nah, perbedaan pendapat ulama ini nggak usah antum pusing. Ya sudah kita jalani yang bisa kita jalani. Ini silakan. Ini Pak, saya mau tanya, boleh nggak barang titipan kita rubah bentuk? Boleh nggak barang titipan kita rubah bentuk? Contoh. Orang nitip duit sama kita 100.000, itu barang 10.000 semua. Jadi kita kasih 100.000 sama dia. Itu boleh nggak Pak? Begitu juga dengan motor apa segala macam. Yang dirubah itu kan bukan kualitasnya, bentuk fisiknya kan. Tapi barangnya tetap nilainya sama. Suatu sisinya ya. Kalaupun barang itu secara kualitas masih tetap sama dan kuantitasnya masih tetap sama, cuma bentuk fisiknya kita ubah, itu amanah atau tidak? Tidak kan begitu kan? Kan kalau yang namanya amanah itu apa? Ya, tetap utuh kan begitu kan? Namunnya ada. Karena itu sifatnya tadi kita saling mengerti, saling paham lah. Ya, nggak ada masalah itu intinya. Tapi kalau kembali kepada sifat amanah, ya nggak boleh harusnya kan? Kenapa? Karena apa yang dititipkan ya harus seperti itu utuhnya. Karena barang itu milik dia. Kita hanya sebagai apa? Orang yang jaga. Gitu. Ya sama lah kita umpamanya nitip istri sama teman kita, tapi istri kita lecet jadinya, marah nggak kita? Jangan sekali, jangan terjadi lah, na'udzubillah. Nah tapi begitu, barang itu sudah berubah, walaupun fisiknya, kok jadi 10.000 semua, gitu kan? Jadinya kan jadi terbebani satu sisi. Namun satu sisinya lagi kita melihat dari segi apa? Kesalingpahaman kita. Sudahlah mungkin dia lagi butuh duit 100.000 untuk apa? Ya kita maklumi ya gitu aja. Kalau kami ya sifatnya simpel saja. Karena kita akad tetap jelas. Namun bagaimana nanti ketika dalam pelaksanaannya ya itu terserah kita agar kita saling paham aja. Ya kalau kita bawa ke yang seharusnya ya nggak bisa apa namanya? Ya kita harus tadi kalau bisa nitip itu jangan minta uang, jangan ini kan begitu. Tapi karena kita saling paham ya sudah. Jadi kalau bisa ya jangan diubah. Namun kalaupun terjadi seperti motor gitu kan dititip kaca spionnya besar masih standar, kita ubah jadi kecil. Itu yang punya nggak suka. Kenapa? Karena yang punya pengennya apa besar. Kita pengennya modis. Benar nggak itu? Ya nggak benar. Satu sisinya nggak benar. Walaupun sebenarnya masih ada kaca spion. Jadi amanahnya itu. Tapi mungkin kalau saling paham, saya paham lah mungkin yang pakai anak muda ini ya udahlah paham gitu. Itu lain cerita kan. Masalahnya kita nggak saling paham gitu. Nah, itu titik begitu. Jadi jelas ya. Jadi kalau bisa barang yang sudah dititipkan sama kita ya kita harus jaga kualitas kuantitas gitu kan. Kecuali memang kita disuruh, ya silakan bebas kamu dengan barang ini, kamu apain saja. Nah, itu lain cerita. Tapi mana ada orang kayak gitu. Nah,
Kecuali mungkin dia nitip kita motor, ya bolehlah dipakai motornya ya untuk kemana-mana, silakan, nggak ada masalah. Nah, itu. Ya itu boleh kita pakai kan. Tapi berarti harus ada jaminan namanya. Artinya kalau sudah barang sudah dibolehkan sama kita untuk kita gunakan, berarti apa? Kita harus menjamin barang itu terjaga baik ketika nanti dia datang mengambilnya. Begitu jemaah. Bisa dimaklumi ya, bisa dipahami. Jadi wadiah itu adalah merupakan akad yang termasuk mustahab bagi kita yang dititipkan untuk menerimanya. Karena konsepnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling menolong, membantu. Nah, jadi terlepas dari nanti ada ya kita pengen kepentingan duniawi di situ, ya boleh-boleh saja. Asal tadi tidak apa? Jelas ya. Kalau sudah kita minta sebagai apa namanya? Ada uangnya, ada jasa penitipannya, maka kita harus menjamin barangnya. Tapi kalau tidak kita minta uangnya, barang itu hanya sebagai amanah. Amanah yang artinya apa? Artinya kalaupun hilang nanti tanpa kita sengaja, maka kita tidak ganti rugi. Tapi kalau barang itu sudah kita minta jasanya, mau sengaja atau tidak sengaja, kita harus paham ya? Nah itu makanya tadi konsep yang ada di mana? Di penitipan itu jelas atau tidak? Kalau barang hilang diganti, ya berarti termasuk barang yang berarti termasuk jasa penitipan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Pak. Ya. Oh, tercurian ya? Iya. 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 Betul. Bagaimana ya? Nah, Masya Allah. Ini pas juga ini bagus juga ini. Jadi motor curian dititip ke kita. Nah, makanya jemaah yang dimuliakan Allah, ini risikonya bagi kita yang dititipkan. Jadi orang yang dititipkan itu dia harus pertama akil. Dia harus cerdas. Akil itu tidak hanya balik gitu ya, tapi harus cerdas. Karena risikonya barang titipan, gitu kan. Itu syaratnya. Itu sepakat para ulama, orang yang dititipkan itu harus berakal, harus cerdas. Yang kedua, memang harus amanah, gitu kan. Nah, artinya dari sini kita bisa menilai bahwasanya ketika kita dititipkan barang, makanya qabul itu perlu. Qabul itu, saya terima itu perlu. Artinya dia harus tengok dulu barang, tanya dulu dan segala macam. Ternyata ketika ditanya, dia bilang ini barangnya betul barang dia gitu kan, milik dia. Ya kita nggak mungkin pula tanya sedetailnya lagi kan. Ya kan, benar barang milik saya ini. Loh mana STNK-nya? Gitu kan. Ada STNK-nya tapi atas nama orang kan bisa saja. Belum balik nama kan. Atau mungkin dibilang STNK-nya hilang gitu kan. Tapi karena orang kawan yang kita percaya, kawan kita kan, kawan dekat kita. Kalau orang lain kan masih curiga kita. Itu pasti. Masa langsung untuk percaya saja bahaya. STNK-nya nggak ada, dia nitip barang di sini boleh dipakai. Nah, itu harus curiga, ya kan? Ya, itu bahaya itu kan. Tapi karena orang itu kepercayaan kita, teman kita, ya kita merasa aman. Nah, kalau itu terjadi sama kita, ternyata motor itu motor curian, kemudian kita pakai, akadnya motor itu boleh dipakai. Kan katanya tadi gitu kan? Berarti itu menjadi jaminan kita. Berarti menjadi jaminan kita, karena motor itu boleh dipakai. Tiba-tiba ditangkap polisi, gitu ya kan? Ditangkap polisi, karena ternyata ditengok ini adalah motor curian, termasuk daftar pencarian motor, gitu kan, oleh polisi. Nah ini bagaimana? Kita nggak dosa. Kita nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Ya karena kita bukan pengadah, karena kita dititipkan. Namun polisi tetap menganggap apa kita? Pengadah. Nah itu bahayanya. Nah, tapi kalau sekarang akadnya saya bukan penada, Pak, saya dititipkan. Makanya mohon maaf sekali, hendaknya kalau ada transaksi seperti ini akadnya harus jelas. Kalau bisa ada saksi, kalau bisa pakai tulis catat. Nah itu, kalau kita curiga kepada benda ini barang.
Harus ada saksi, tidaknya situ tertulis. Makanya di dalam surah Al-Baqarah, di punjung surah Al-Baqarah itu hendaknya ada katibun yang menulis. Harus ada yang saksi. Jadi kita selamat kalau nanti ada apa-apa dengan tulis. Itu contoh. Nah, kita kan nggak terpikir ke sana kan gitu. Nah, karena kita apa tadi? Percaya. Nah, jadi jemaah, sebenarnya memang karena akad ini bentuknya simpel, tapi risikonya besar. Wadiah ini kan simpel. Dan terima ya, saya titip ya, oke aman karena kawan kita gitu. Tapi risikonya bisa besar. Risikonya bisa berurusan dengan yang berwajib lah, yang inilah segala macam. Tapi kita nggak dosa sebenarnya, karena kita bukan penada, kita nggak tahu. Kita sudah sudah kita cek, ini betul punya kamu, betul. Karena syaratnya apa tadi? Kalau barang dititipkan sama kita itu hendaknya kita berakal ya, harus tahu barang itu dari mana. Wallahu a'lam. Begitu, jemaah. Ada lagi? Silakan. Jam berapa habis? Tinggal berapa menit lagi? 7 menit lagi. Nah, silakan Pak. Oh, nitip ya, orang ke bantu asuhan itu ya? Iya, malah lagi piran dulu ya. Hukumnya bagaimana gitu? Nitip orang tua gitu. Anti jompo. Nah, ini perlu kita jelaskan. Ini bagus juga nih. Kenapa? Jadi kadang-kadang kita dianggap anak durhaka kalau kita menitipkan orang tua kita ke panti jompo. Kenapa? Karena kita tidak termasuk ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Nah, sekarang coba saya analogikan. Antum boleh menyimpulkan, ya. Salah atau tidak pendapat saya, silakan menyimpulkan. Begini. Ketika anak ini kalau dia mengasuh sendiri, itu nggak sempat. Kenapa? Suami istri kerja, gitu ya. Dan kalaupun dia mengasuh ini sendiri, nanti mungkin terbengkalai. Tapi dititip ke panti jompo, orang tuanya itu bisa apa? Bisa bahagia, semua tercukupi, dan dia tetap menjenguk orang tuanya. Dosa nggak dia? Coba antum. Kalau ada pertanyaan seperti ini, antum bagaimana jawabnya? Dosa nggak? Nggak dosa. Kenapa? Karena memang dia tetap bersilaturahmi dengan orang tuanya. Dia nggak bisa sempat untuk merawat orang tuanya. Dia sibuk bekerja. Kalaupun nanti dia merawat terbengkalai orang tuanya, sama juga kalau ada pembantu, berarti sama juga dia naruh di panti jompo, kan begitu kan? Nah, namun dia tetap silaturahim kepada orang tuanya. Setiap seminggu, sepekan sekali dia menjenguk orang tuanya. Waktu libur dia ajak kemana-mana. Salah nggak dia? Tak salah sebenarnya, sama saja sebenarnya. Nah, cuma kadang-kadang kita kan mendengar kata panti jompo itu kita anggapannya apa? Nggak beres lah, orang tua di situ susah lah. Kalau panti jomponya panti jompo orang kaya, orang tuanya tahu di taman surga itu. Mewah semua, TV besar, layar LCD-nya, kulkas ada di mana-mana, apalagi semua lengkap gitu kan. Nah, itu tanda baktinya dia, karena dia nggak sempat untuk merawat. Namun tentu alangkah kurang ajarnya anak itu kalau dia mampu untuk merawatnya tapi dia tidak merawat, tentu lebih besar lagi dosanya. Sebenarnya itu uququl walidain namanya. Dia mampu untuk merawatnya, ada waktunya, tapi dia nggak mau. Kenapa? Sudah tua, sudah ini, sudah segala macam, nanti menyusahkan dia, nanti belum lagi kalau orang tuanya sudah lata, nanti beol di mana-mana, itu kurang ajar. Dia untuk mampu, tapi nggak sempat bagaimana? Dia bekerja juga untuk cari nafkah. Nah, tentu orang tua harusnya nyadar diri juga. Kenapa? Nggak bisa kita bawa diri kita kepada anak kita, karena kita ya kita, orang tua gitu ya, selesai gitu kan, sampai di situ. Anak kita yang sekarang sedang berusaha untuk bekerja, menafkahi keluarga segala macam gitu kan. Kadang-kadang kan kita begitu jemaah. Kita kadang memaksakan diri kita kepada anak kita. Kamu ingat ya, saya ini orang tuamu. Ya memang kita orang tuanya gitu kan, siapa lagi? Gitu kan. Tapi kita seolah-olah ingin mereka tuh harus balas budi gitu. Kan gitu kan. Padahal sebenarnya mau dibilang atau tidak, tetap balas budi anak itu harusnya. Masa orang tua sudah baik nggak dibalas budinya kan, walaupun si budi nggak minta balasan gitu kan. Nah, namun begitu kan harusnya ini. Nah, makanya yang viral sekarang itu memang anehnya di situ.
Dia mungkin mampu tapi dia taruh-taruh. Orang tuanya tidak diperhatikan, tidak diini. Nah, cobalah antum sekarang. Antum super sibuk. Antum harus menjaga bisnis yang besar dan tidak mampu untuk menjaga orang tua dulu saat ini. Kalaupun ditaruh pembantu, bisa saja pembantu ini kayak ini. Tapi kalau dibayar panti jompo dengan harga puluhan juta, orang tua saya terjamin di situ, benar nggak? Bisa nggak? Boleh nggak? Ya boleh. Terjamin orang tua kita, bayarnya puluhan juta, gitu kan? Tapi kalau bayarnya pas-pasan begitu kurang ajar, kakak itu, ya kan? Dan dia pun hidupnya pas-pasan juga, gitu kan? Ngapain gitu kali sama orang tertaruh udah jompo itu? Tapi kalau dimewahkannya, diinikannya sampai seorang tua itu pun nggak boleh terinjak kakinya ke lantai gitu kan. Saking dimuliakannya. Kamu jaga orang tua saya ya, kayak sudah bayar mahal-mahal ke kami. Kan panti jompo itu bisa bayar mahal berapa saja kan. Bisa, luar biasa nggak anaknya ini? Itu satu sisi. Kadang-kadang kita melihatnya sisi seperti yang buruk saja gitu kan. Berarti kalau orang menaruh anaknya di orang tua panti jompo ini durhaka. Tapi tengok dulu gitu. Tengok keadaan. Nah, mungkin yang sedang viral itu keadaannya seperti ini. Itu kan. Kami nggak tahu ceritanya tapi memang sedang viral gitu. Karena memang kadang-kadang jangankan seperti itu, taruh di panti jompo. Bunuh orang tua gara-gara tak beli motor saya banyak sekarang. Ya kan? Orang tuanya sedang sholat di dicekiknya karena gara-gara apa? Tak mau dibelikan motor, tak mau dibelikan handphone terbaru. Banyak sekarang. Nah, pertanyaannya yang salah siapa? Orang tua atau anak? Yang anak yang durhaka itu pertanyaannya siapa sekarang? Orang tua. Ajaran agama nggak benar gitu. Kalau benar anak nggak seperti itu. Masa nitip begitu saja tanpa merasa bersalah, nitip orang tua panti jompo, nggak upayakan dulu orang tuanya. Dia nggak super sibuk. Emang super sibuk seperti apa dia? Nah, ini kan kurang aja. Tapi kalau memang dia super sibuk yang betul-betul nggak ada waktu lagi, ya gimana? Apa nggak dikata? Ini dalam sepekan itu mungkin waktunya hanya 1 hari saja. 1 hari ya itulah digunakan yang sama orang tuanya. Itu kan nggak masalah kan, taruh di situ. Itu kalau menurut kami. Tapi kalau waktunya masih ada sama orang tua, ngapain ditaruh panti jompo? Ini kan namanya ukukul walidain. Ini durhaka sama orang tua. Jadi kita yang punya orang tua, alhamdulillah, Allah panjangkan umurnya. Ya, kalaupun kita nggak bisa jenguk setiap hari karena di kampung, kita di sini, ya silaturahim kan tetap juga kan. Kita kirim uang, kita kirim ini, ya kan Pak ya? Nah, tapi jangan ditaruh panti jompo lah, ya kan? Masih ada keluarga di kampung kan? Tapi kalau nggak ada lagi, boleh nggak? Kalau nggak bisa dibawa ke sini pun nggak bisa kita rawat, boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi panti jomponya yang hebat, yang Iya, memberikan pelayanan terbaik ke orang tua kita. Wallahu a'lam. Itu boleh disimpulkan lah ya, bisa disimpulkan, bisa dipahami. Intinya berbakti sama orang tua itu sangat ya wajib hukumnya ya kan? Wajib hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimaklumi. Jika tidak berkenan, memang kesalahan kami. Jika benar itu datang dari Allah dan Rasulnya, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.